Halo pencari wawasan. Kota Jember. Iya, siapa yang tidak tahu dengan kota yang satu ini? Kota yang memiliki banyak julukan. Salah satunya adalah Kota Pandalungan. Kota Jember mendapatkan julukan Kota Pandalungan karena kota ini dihuni oleh banyak suku seperti Madura, Jawa, dan Oseng. Paduan ini membuat Jember seperti miniatur of Indonesia. Selain itu, kota Jember juga mendapatkan julukan seperti kota pendidikan, kota seribu bukit, kota karnaval, dan banyak lagi julukan yang diberikan kepada kota yang satu ini. Tak hanya memiliki banyak julukan, ternyata kota Jember juga memiliki asal-usul yang sangat mistis dan juga penuh misteri. Seperti apakah sejarah dan asal-usul kota Jember itu? Yuk kita bahas. Namun sebelum lanjut, mari berteman dengan kami dan bergabung dengan kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita menarik lainnya dari kami dan tentunya memberikan usahaan baru bagi kita semua. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Jember adalah sebuah nama yang unik untuk sebuah nama wilayah. Pasalnya asal-usul kepastian nama Jember masih menjadi misteri dan masih menjadi tanda tanya. Beberapa orang berasumsi Jember didapatkan dari kata jembrek yang artinya adalah kotor. Hal ini disebabkan wilayah Jember di masa lalu dipenuhi rawa-rawa dan tanah becek karena memiliki curah hujan yang tinggi. Pendapat ini dibuktikan dari banyaknya nama daerah di wilayah Jember yang berawalan dengan kata rowo, yang berarti rawa dan berawalan curah. Contohnya adalah Rowo Tamtu, Rowo Tengu, Rowo Tengah, Curah Nangka, Curah Lele, Curah Kates, dan sebagainya. Ada pula yang berasumsi bahwa Jember berasal dari kata Madura, yaitu Jember, yang artinya adalah luas, mengingat wilayah Jember memang cukup luas dan menduduki 3 besar daerah terluas di Jawa Timur. Namun ada sebuah legenda yang dipercayai beberapa orang tentang Putri Jembersari yang kemungkinan namanya diabadikan menjadi asal-usul nama wilayah ini. Dan inilah kisah Putri Jembersari yang diyakini namanya diabadikan menjadi asal-usul nama wilayah ini. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hidup seorang putri yang cerdas dan cantik jelita bernama Putri Jembersari. Saat kecil orang-orang di sekitarnya memanggil dengan nama Jember. Dia hidup di sebuah kampung di wilayah pesisir laut selatan. Semua orang di kampung tersebut bekerja sebagai nelayan, hingga kampung tersebut dinamai Kampung Nelayan atau Payangan. Putri Jembersari adalah keturunan dari kepala kampung di wilayah tersebut. Saat Putri Jembersari masih bayi, terjadilah serangan dari gerombolan perampok. Para perempuan, orang tua, dan anak-anak segera mengungsi dari kampung itu. Sementara para lelaki di kampung tersebut bertempur dengan gagah berani. Akan tapi mereka semua tewas di tangan para perampok itu. Akhirnya rombongan yang mengungsi itu tiba di sebuah tempat di dekat Sungai Bedadung, yang juga dekat dengan sebuah telaga. Mereka sepakat untuk tinggal dan menetap dan memulai kehidupan baru di sana. Segala yang bisa mereka lakukan akan mereka lakukan, mulai dari bercocok tanam hingga mencari ikan di Sungai Bedadung. Putri Jembersari yang masih sangat kecil mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Ia juga dididik oleh beberapa orang khusus dengan beragam pengetahuan. Oleh karena itu Jembersari tumbuh ibarat sosok harimau Jawa. Anggun, cantik, lembut, sedikit pemalu, tapi tidak bisa diremehkan. Kondisi kampung mereka yang rata-rata dihuni perempuan membuat mereka kesulitan untuk memilih seorang pemimpin desa. Sehingga mereka hidup tanpa pemimpin hingga Putri Jembersari dewasa dan siap menjadi seorang pemimpin. Mulanya Putri Jembersari menolak, namun akhirnya setuju dengan satu syarat, yaitu mengganti namanya menjadi Endang Ratnawati. Sebenarnya penduduk lebih senang dengan nama Putri Jembersari, tapi mereka lebih butuh sosok pemimpin dibandingkan dengan sebuah nama dan tidak ingin mempermasalahkannya. Ia menjadi sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya dan tidak mengalami kesulitan dalam memimpin. Ia pun bertekad tak akan pernah mengecewakan rakyatnya. Sebagai bukti tekad itu, Endang Ratnawati menolak banyak lelaki yang ingin mempersuntingnya dengan alasan masih ingin mengabdikan kepada rakyat.
Hingga pada suatu hari ketika Endang Retnawati sedang santai di tepi telaga dekat Sungai Bedadung bersama beberapa sahabat perempuannya, tiba-tiba datang sosok laki-laki yang memiliki maksud jahat. Ternyata dia adalah seorang kepala perampok yang ingin memperisti Endang Retnawati sekaligus menaklukkan desa itu. Tentu saja Endang Retnawati menolak dan melawannya hingga terjadilah perkelahian sengit. Namun mereka kalah jumlah dan berakhir dengan tewasnya Endang Retnawati. Berita kematian Endang Retnawati segera tersebar, kesedihan pun menyelimuti desa tersebut. Menyadari waktu itu akan terus berlalu apapun yang terjadi, mereka segera menguburkan jenazah Endang Retnawati beserta para pengikutnya yang telah gugur dari pertarungan itu. Hari bersejarah itu ditandai dengan mengabadikan nama kecil Putri Jembersari menjadi nama wilayah tersebut, yaitu Jember. Namun tidak cukup sampai di situ. Ternyata di balik keindahan alam Jember ada kisah horor dan mistis yang senter di kalangan warga dan wisatawan. Salah satunya adalah Pulau Nusa Barong dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus. Taman Nasional Miru Beteri terkenal dengan manusia kedel bernama Siwil. Pantai Watu Ulo, kamu akan menemukan batu memanjang yang berbentuk menyerupai ular. Konon batu ini akan bergerak seperti ular pada malam hari. Selanjutnya adalah Pantai Puger. Di sana sering ada wisatawan yang tenggelam. Kalau wisatawan yang tenggelam itu tak ditemukan, konon telah dijadikan menantu sang penguasa laut selatan oleh Nyi Roro Kidul. Gunung Gumitir. Di sana sering pengemudi melihat penampakan serba hitam yang menyeberang secara tiba-tiba. Pantai Paseban dengan garis pantai sepanjang 2 km ini konon menjadi tempat kerajaan Nyi Roro Kidul berada. Lokasinya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai Nenggelang, di sana para pengunjung dilarang membakar jagung yang sudah dimakan. Pasalnya hal ini bisa mengundang makhluk halus berdatangan. Pemandian Patemon tampak seperti kolam renang pada umumnya. Kalau ada yang melakukan ritual dengan niat buruk, kabarnya akan langsung terlempar ke kolam renang. Dan yang terakhir adalah Gua Jepang. Gua Jepang pernah jadi lokasi kerja paksa selama bertahun-tahun. Tempat ini dikenal banyak makhluk halus yang suka menampakkan diri. Itulah sejarah mistis dan asal-usul dari kota Jember. Bagaimana nih guys menurut kalian? Mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys pertemuan kita. Bagi kalian yang suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru kepada sama. Kalian setuju? Tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Matur sekelangkong. Salam Sataretanan.